Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Azizah. Di sini saya akan mengerjakan hands-on lab 2 yang berjudul Best Practice and Design of Python. Di sini kita masuk ke materi Design of Python. Jadi apa sih Design of Python itu? Design of Python itu adalah kumpulan prinsip atau filosofi dalam menulis kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python menjadi rapi, sederhana, dan mudah dibaca. Selanjutnya kita di sini akan membahas PEP8. Jadi PEP8 itu adalah standar penulisan kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python itu konsisten dan mudah dipahami. Dan untuk mengecek kode sudah sesuai dengan PEP8 itu kita menggunakan perintah flag8. Flag8 itu adalah alat untuk mengecek kualitas kode Python dan membantu menemukan kesalahan pada kode Python tersebut. Di sini kita langsung masuk ke soalnya. Di sini kita diminta untuk mendownload kode yang ada di soal tersebut menggunakan link GitHub yang sudah diberikan. Di sini kita langsung download saja. Kita lihat apakah sudah. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat repository. Kita buat dulu di sini. Kita masukkan git init project 2, lalu masukkan npm kita 025. Kita enter. Nah, kita cek apakah sudah terbuat di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Jika sudah, file yang tadi kita download kita pindahkan ke repository yang tadi kita buat. Sini kita rename dulu. Nah, setelah itu kita buka Sublime. Lalu kita buka folder yang atau repository yang tadi kita buat. Nah, kita buka ke filenya. Setelah itu, kita buka CMD untuk mengecek apakah kode tersebut sesuai dengan PEP8 menggunakan perintah CMD. Kita menggunakan perintah flag. Kita bukanya di command prompt. So, kita masukkan pym flag lapar. Mana sih? Nah, yang pertama itu adalah missing white space after comma. Jadi di sini itu adalah kesalahan pertama. Di sini ada 4 yang tidak sesuai dengan PEP8 ya. Yang pertama itu di sini kita kurang spasi setelah koma pada parameter fungsi. Itu di line 8 dan di line pertama dan di kolom ke-8. Selanjutnya di line ke-6 di kolom pertama itu ada expanded dua blank lines after class or function definition. Yaitu kita di sini harusnya menambahkan 2 baris kosong setelah definisi fungsinya. Selanjutnya itu ada di line 6 kolom kedua ini missing white space around operator, yaitu kita harus menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Selanjutnya itu ada di missing white space after koma lagi, itu
kita seharusnya menambahkan koma setelah setelah pemanggilan fungsinya. Selanjutnya kita di sini git add terlebih dahulu. Kita akan melakukan perbaikan satu persatu seperti pada soal yang diperintahkan, yaitu lakukan perbaikan bertahap atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran. Di sini git add terlebih dahulu. Git add kode set 1.py. Selanjutnya, seharusnya kita di sini melakukan perbaikan terlebih dahulu baru kita melakukan git add. Di sini kita perbaikan pertama yaitu menambahkan koma setelah parameter fungsi. Kita spasi terlebih dahulu, lalu kita save, baru kita git commit di sini. Commit min m. Nah, sesuai dengan perintah yang diminta, yaitu setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan yang deskriptif. Contohnya, git commit min m perbaikan p8 menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Nah, lalu kita di sini beri tanda petik di awal dan di akhir, lalu masukkan pesan commitnya, yaitu perbaikan p8 menambahkan spasi setelah koma ada parameter fungsi. Nah, jika sudah, kita cek lagi dengan melakukan flag 8 tersebut. Nah, di sini sudah berkurang satu, tinggal line 6 dan line 7. Jadi perbaikan yang kita lakukan tadi itu masuk ke design of Python, yaitu di bagian ini, readability cons, yaitu agar kode lebih mudah dibaca. Selanjutnya kita masuk lagi ke command prompt. Lalu kita memperbaiki yang expanded dwelling lines after class or function definition. Di sini kita menambahkan 2 baris kosong setelah definisi fungsi, yaitu di line ke-6. Kita nambahkan name line ctrls, kita save. Selanjutnya kita di sini git kode set 1.py. Selanjutnya kita melakukan git commit min m perbaikan p8 menambahkan 2 baris kosong setelah definisi fungsi.
cek lagi di flag 8-nya. Nah, ini kita sudah berkurang. Operator. Di sini di bagian line ke-7 itu kita menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Sini kita perbaiki dahulu, menambahkan spasi ctrls. Selanjutnya kita git add kode titik py enter. Selanjutnya kita bisa melakukan git commit dan memberikan pesan commit m perbaikan pet8 menambahkan spasi menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Nah, perbaikan ini tuh masuk ke dalam design of Python di bagian simple is better than complex, yaitu yang di sini yaitu adalah penulisan lebih rapi dan sederhana agar kita mudah mengerti dan memahaminya. Selanjutnya itu kita cek lagi di flag 8. Itu ada di line ke-8 yaitu missing white space after comma, yaitu kita di sini menambahkan atau kurangnya spasi setelah definisi fungsi. Di sini kita perbaiki dahulu ctrls. Lalu kita git add di sini. Git add kode set 1.py. Kita enter. Apa sih? Lalu kita masukkan git commit min m, lalu masukkan pesan commitnya itu perbaikan pep 8 itu menambahkan spasi setelah pemanggilan fungsi. Selanjutnya kita enter. Setelah itu jika semuanya kita cek dulu apakah sudah semuanya. Nah, jika sudah, kita di sini diperintahkan di soal itu kalau tidak salah kita diminta untuk untuk menambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan membuat informasi berikut secara sistematis. Selanjutnya itu kita langsung masuk saja ke Sublime-nya. Sini itu kita masukkan
stringnya terlebih dahulu di atas def. Kita berikan 3 spasi. Nah, kita tuh diminta untuk menambahkan dostring. Jadi dostring itu adalah sebuah dokumentasi untuk menjelaskan fungsi modul kelas metode dalam sebuah program yang bertujuan untuk membantu programmer lain memahami tujuan, cara kerja, parameter, dan hasil kerja. Nah, untuk masuk ke dostring itu kita masukkan 3 tanda petik di sini. Nah, di sini kodenya masuk ke dostring ya. Agar tidak masuk itu kita tambahkan lagi di sini 3. Nah, di sini dia sudah keluar, lalu kita masukkan dostring kita. Yang pertama itu coba kita lihat di soalnya tadi itu. Oh, kita itu kan nama file. Kita ketik dulu di sini. Nama file. Kita masukkan nama file kita yaitu kode set set 1.py. Terus kita enter di bawahnya, yaitu kita diminta untuk mengisi tujuan program. Jadi kita ketik di sini tujuan program. Tujuan programnya itu yaitu program program sederhana untuk mengalihkan nilai jika kondisi true. Maka di sini lebih dari 80 ya, karena batasnya itu adalah 80. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan fitur utama. Fitur utamanya kita yang pertama itu ada mengecek kondisi boolean. Selanjutnya mengalihkan nilai jika true. Yang terakhir itu ada mengembalikan nilai asli jika false. Di sini kita aplikasikan saja. Nah, setelah itu kita diminta untuk identitas penulis dan tanggal pembaruan terakhir. Kita masukkan nama kita di sini, nama Salsa Bila Aziza, kelas 2A, NPM 25782025. Itu prodi
prodi, mungkin kita masukkan saja prodinya teknologi rekayasa internet. Itu apa ini tanggal pembaruan terakhir. Tanggalnya sekarang itu tanggal 6 Mei 2026. Kita pengen dulu, di sini berantakan. Nah, ini sudah. Setelah itu kita diminta untuk dokumentasi fungsi, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. 12%. Di sini kita masukkan lagi stringnya. Sini ini kita masukkan lagi di sini agar tidak mengecoh kode yang mengganggu kode yang lain. Di sini kita masukkan deskripsi fungsionalitas dulu, mengembalikan hasil perkalian jika kondisi bernilai true. Setelah itu kita diminta untuk membuat rincian parameter. Kita buat dulu di sini parameter. Kita enter X, kita masukkan booleannya. Kondisi true atau false. Satu Y, kita masukkan ini adalah integer angkanya, nilai yang diproses, nilai kembalian yang contoh. Di sini kita masukkan lagi return, nilai kembaliannya, returnnya kita masukin di sini. Tuh, yang pertama kita masukkan integer Y, X true. Suruh kita lihat. Setelah itu kita diminta untuk memberikan contoh pemanggilan fungsinya. Sini kita masukkan contoh.
jika kita sudah melakukan dosstring-nya, kita diminta pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Kita save dulu sini ctrls. Setelah itu kita masuk ke cmd, kita git add dulu karena kita tadi menambahkan dosstring kode set 1.py. Ntar apa nggak usah pakai ini ya? Setelah itu kita git commit, kita berikan pesan commit m itu menambahkan dosstring-nya. Coba Nah, jika sudah, kita di sini mengecek ke PyDoc apakah bisa apakah bisa diakses melalui PyDoc. Di sini kita masuk ke cmd-nya, lalu kita python m PyDoc kode gimana keluarnya? Sorry, ini kita tadi salah ya, kita coba masukkan kode set 1. Nah, di sini sudah muncul ya dosstring yang tadi kita buat, dan ini ada fitur utama yang kita buat tadi, nama filenya, lalu dosstring fungsinya kita sudah membuatnya. Nah, jadi coba kita cek dulu programnya, nama kelas, nama file, fungsi, parameter. Nah, jadi parameter itu menjelaskan inputnya itu apa saja. Contohnya x itu adalah boolean dan y-nya itu adalah angka, yaitu integer. Setelah itu return, yaitu adalah menjelaskan hasil yang dikembalikan. Contohnya kalau true itu hasilnya y dikali 2, kalau tidak tetap berarti y. Nah, setelah itu deskripsi fungsi. Jadi fungsi itu menjelaskan buat apa sih? Menjelaskan fungsi itu buat apa. Contoh fungsi ini untuk mengalihkan nilai jika kondisinya true. Jadi mungkin itu saja praktikum hands-on dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf, dan saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.